Tuhan, di kesempatan kali ini aku mau undang kita semua untuk menyiapkan hati yang terbaik, menyiapkan sikap yang terbaik, karena kita akan masuk ke hadiratnya yang Maha Kudus. Mari kita nyatakan kalau kita tidak bisa berjalan sejauh ini tanpa tuntunan dan tanpa hadirat dari Tuhan. Responding to your love, I cast my fear and surrender all to you, Lord. Sama-sama katakan, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari dengan lebih sungguh-sungguh katakan, I set my eyes upon your feet. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your
mari kita bangkit berdiri dan katakan, how I need your presence. How I need your presence, Lord. How I need your presence. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Katakan Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing, Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing. Sekali lagi katakan Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my. As I worship you, as I worship you. Yesus, mari panggil namanya. Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, biar kiranya Roh Kudus-Mu tercurahkan bagi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Biar kiranya kami pulang dari tempat ini bukan lagi menjadi pribadi yang sama, melainkan kami bisa diubahkan oleh kuasa darah-Mu. Hanya dengan Mu, kami sudah berdoa dan syukur. Yang percaya dan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, shalom anak-anak muda. Shalom. Shalom anak-anak muda. Shalom. Ada sukacita di pagi hari ini, amin. Amin. Teman-teman boleh dong lihat kanan kirinya, ya kasih senyum gitu ya walau tersembunyi. Boleh dilambaikan tangannya teman-teman ke kanan, teman kanan kirinya. Karena hari ini ada sukacita dan kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi boleh suarakan haleluya. Haleluya. Yuk mari sama-sama tepuk tanganmu teman-teman. Siang hari ini kita mau angkat pujian dan nyanyian kita yang terbaik untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Segenap hati menyatakan. Sama-sama nyatakan. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are. Dia bawa beban dan dosa setiap kita. Covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sama-sama nyatakan yuk. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ lies in me, and I am free in Jesus' name. Anak-anak muda boleh sekali lagi kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah angkat beban dan dosa kami. Iya. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh, I will live, I will not die.
nyata. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, musuh dikalahkan hanya di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Woo! In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die, I will resurrection for us. I will live, and I am free. Kita hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Woo! I will live, I will not die, I will declare and leave you high. Right with me, and I am. Everyone say, God is fighting. Woo! Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Kami akan serukan di dalam nama Tuhan ada kemenangan. For us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Boleh dong anak-anak muda tepuk tangannya. Nyatakan. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Sekali lagi kami menyatakan, Engkau ada dalam kami Tuhan. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Woo! Sebab kita semua bersuka cita karena anggur yang baru telah dicurahkan di tempat ini. Amin. Amin. Sebab itu kami mau menari dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, melihat umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus Tercurah bagi jamnya membangkitkan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah diletakkan. Mari bersorak. Mari bersorak, Sorakan hey. hey! Anggur baru tercurah. Boleh sambil digerakin tangannya yuk teman-teman. Minyak baru tercurah. Umatnya datang lebih semangat lagi, katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sebab belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi sorakan hey. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya. Sekali lagi katakan anggur baru. Boleh sambil lambaikan tangannya. Umatnya. Katakan minyak yang baru telah tercurah. Sungguh nyata kuasanya. Sekali lagi katakan anggur yang baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah umatnya nyata. Lebih semangat lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Mari teman-teman semua, di siang hari ini kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ketika teman-teman merasa teman-teman perlu mengangkat tangan, ketika teman-teman merasa perlu untuk berdiri, silahkan teman-teman. Jangan jadikan ada sesuatu yang membatasi ataupun menghalangi teman-teman untuk memberikan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Dan biarlah teman-teman Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita melalui yang kita angkat pada hari ini. Mari dengan segenap hati bersama-sama nyanyikan. Yesus Tuhan surga, Dia berikan Roh Kudusnya, dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan, biar kami selalu melekat dengan diri-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
Kudus, Allah Roh, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami nyatakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindukan Engkau selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari akan menyembah kepada Tuhan. Oh, Allah Roh Kudus, jamah dan penuhi hati kami. Layakan, kuduskan kami bagi Tuhan. Sucikan kami menyembah-Mu. Jamah hati setiap kami di tempat ini, bekerjalah ya Roh Kudus, menentukan hati kami, menolongkan kekudusan. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, jamah hidupku Tuhan, dengan urapan kami rindu selalu Tuhan ada dalam-Mu Bapa, tinggal di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan dengan senang hati menyatakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Ini nyanyian dari hati kami Tuhan. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Malam
urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Boleh kemuliaan buat Tuhan, teman-teman. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Allah yang kudus Tuhan. Oh Allah yang layak disembah Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini pada hari Pentakosta ini ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama Tuhan di rumah-Mu Tuhan, memuji menyembah dan untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami hari ini satu persatu ya Bapa. Untuk kami boleh nanti pulang penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Dipenuhi, dipersiapkan untuk perbuatan-perbuatan besar ya Bapa. Tuhan, urapi, tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah hanya Engkau yang beracara Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman adalah firman-Mu dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom. Ibadah 2 shalom. Haleluya. Wah, masih semangat ya teman-teman. Puji Tuhan. Aku mau menyapa dulu buat teman-teman, welcome. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, dan yang buat pertama kali hadir juga di online service, welcome home teman-teman. Buat dimanapun kalian berada, beribadah di onsite maupun di online teman-teman. Aku harap teman-teman dalam kondisi yang sehat, dan juga tetap dalam kondisi yang bersuka cita teman-teman, untuk menyambut firman Tuhan, dan kita sama-sama belajar firman Tuhan teman-teman. Thank you teman-teman untuk bisa hadir, buat teman-teman onsite. Hari ini mungkin lagi masa-masanya ujian. Ada yang lagi ujian nggak? Ada lagi ujian? Wow, lumayan. Ada yang udah selesai? Ujian? Oke. Ada yang baru mau? Ada yang baru mau? Baru mau? Ada yang masih ujian hidup, teman-teman? Haleluya. Ada yang lagi diuji hubungannya. Ada juga. Haleluya, teman-teman. Haleluya. Apapun ujian yang kalian hadapi teman-teman hari-hari ini, aku berdoa teman-teman diberikan kekuatan. Kita bahas sekitar 2-3 minggu yang lalu tentang tema capek belajar teman-teman. Di mana kita ada ujian dalam hidup kita pasti gitu kan. Tapi ujian itu bukan suatu beban, tapi suatu trigger untuk kita naik level. Amin. Amin. Nah, hari ini teman-teman, puji Tuhan pas banget hari Pentakosta. Buat teman-teman yang aware ataupun enggak teman-teman, itu adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Di mana murid-muridnya itu berkumpul di upper room, di loteng atas untuk mereka terus berdoa minta penolong yang dijanjikan oleh Tuhan, teman-teman. Dan hari ini adalah hari di mana di Kisah Para Rasul itu disampaikan bahwa murid-muridnya menerima daripada Roh Kudus. Pertama kalinya dicurahkan Roh Kudus ke atas muka bumi dan diterima oleh murid-muridnya, gitu kan. Dan sampai hari ini kita semua memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama teman-teman. Kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus itu apa sebenarnya gitu ya. Jadi hari ini akan sedikit bahas yang fundamental teman-teman. Jadi hal-hal ya tentang kekristenan, tentang Roh Kudus gitu kan. Bukan hal-hal yang mungkin praktikal gitu kan. Tapi ini juga penting. Katakan penting. Katakan penting.
Nah ini juga penting untuk teman-teman pelajari. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen nggak tahu Roh Kudus itu apa. Cuma tahu ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jangan cuma tahu itu doang gitu kan. Tapi harus mengenal juga siapa sih Roh Kudus itu dan apa fungsinya atau peranannya dalam kehidupan kita. Siap belajar? Siap belajar? Haleluya. Oke teman-teman. Kita akan mulai dulu dari pengenalan dulu ya. Sebenarnya siapa sih Roh Kudus itu gitu ya. Kita mungkin tahu oh iya dia adalah salah satu Allah yang kita sembah gitu kan. Ada di dalam diri kita. Tapi sebenarnya siapa Roh Kudus itu? Teman-teman ada yang pernah di sini liburan ke Puncak atau ke Lembang atau ke suatu tempat yang dingin enggak? Ya kan? Pada saat kalian ke tempat-tempat yang dingin apalagi yang puncak-puncak gunung gitu kan. Teman-teman pasti merasakan dingin ya. Karena ada udara dinginnya. Terus akhirnya teman-teman otomatis pakai jaket, mungkin pakai sweater. Pada saat tidur pun harus pakai selimut, mungkin lapis 2, lapis 3 gitu kan. Dan teman-teman bisa merasakan udara dingin itu. Pertanyaannya, apakah teman-teman bisa melihat udara dingin itu? Ada yang bisa lihat gak? Gak ada ya. Cuma kita bisa merasakannya, bener ya. Kita bisa feel gitu ya. Kita bisa merasakan, udaranya dingin nih. Oh kalau lagi panas, panas terik gitu kan, udaranya panas nih gitu kan, udaranya lembab, udaranya kering gitu kan. Kita bisa merasakan, tapi kita nggak pernah bisa melihat dengan kasat mata kita bahwa udara tuh kayak gini loh. Udara panas begini, udara dingin seperti ini. Nah sama seperti Roh Kudus. Kita nggak bisa lihat Roh Kudus, benar. Kita nggak bisa lihat, aku juga nggak bisa lihat teman-teman. Tapi kita bisa merasakan bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita. Nah ini kita akan sama-sama belajar gimana, apa sih bentuk wujud daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita sehari-hari seperti apa bentuknya gitu ya. Kita akan lihat perwujudan Roh Kudus ini. Nah yang pertama kita akan lihat dulu siapa itu Roh Kudus. Kita harus sama-sama kenal, kita harus sama-sama ngerti gitu ya. Roh Kudus bukan benda gitu ya. Bukan suatu avatar di dunia online teman-teman, bukan di metaverse juga teman-teman. Tapi ada di dalam diri kita. Oke. Slide-nya boleh dimunculin gitu ya. Nah yang pertama itu kita akan mengenal siapa itu Roh Kudus. Next. Yang pertama itu siapa sih? Nah ini aku coba jelasin ya teman-teman, aku coba jabarin teman-teman. Siapa sih Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu sebenarnya adalah pribadi. Katakan pribadi. Katakan pribadi. Pribadi itu artinya seseorang ya. Seseorang gitu ya. Bukan suatu makhluk yang kita nggak tahu, bukan suatu benda gitu ya. Tapi seseorang, berarti ini ada suatu pribadi yang hidup. Jadi dia nggak mati gitu ya. Dia bukan patung gitu kan. Hidup di dalam diri kita. Setiap orang yang percaya, katakan percaya. Jadi kalau kamu percaya, kamu akan punya yang namanya Roh Kudus. Oke. Di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berkata gini, ini Yesus dia bilang gini. Aku akan minta kepada Bapa, ini di momen-momen di mana Yesus udah mau penyalipan ya. Dia ngomong ke murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia yaitu Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yang kita tahu hari ini adalah yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus ini menyertai kamu selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Artinya Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita bukan kan sementara. Bukan pas lagi umur JC ataupun youth doang. Ataupun pas dewasa muda doang. Atau lagi butuh doang mendadak Roh Kudus turun. Enggak. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Dan ini yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah penolong. Di ayat 17 itu roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima dia karena mereka nggak kenal siapa itu Yesus. Dunia nggak bisa melihat dia, nggak mengenal dia. Tetapi kita, yaitu murid-muridnya Tuhan, mengikut Kristus, kita tahu siapa itu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam diri kita. Dan Yesus juga bilang di ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini pada saat Yesus lagi ngobrol sama murid-muridnya. Dia udah 3 tahun pelayanan bareng, jalan bareng, kongko-kongko bareng gitu ya. Sabtu, Minggu, Senin sampai Minggu mereka jalan bareng. Dan Yesus tahu waktunya akan tiba nih. Dia harus disalib, dia harus naik ke surga. Dia akan meninggalkan murid-murid yang dia kasihi. Akhirnya apa? Dia bilang, tenang, aku akan kirim seorang penolong, kamu gak akan sendirian. Dulu kita 3 tahun jalan bareng, yes. Tapi setelah ini akan ada Roh Kudus yang akan menemani kamu. Nah yang sering kali kita tanya adalah kapan sih kok kita terima yang namanya Roh Kudus? Apakah kita harus minta lagi, entar Roh Kudusnya bisa habis gitu ya. Roh Kudusnya bisa ngilang gitu kan. Roh Kudusnya bisa menguap gitu kan. Atau Roh Kudusnya bisa kemana gitu kan.
Pada dasarnya teman-teman, Roh Kudus itu kita terima pada saat kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pada saat kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita. Simpel itu. Karena kenapa? Karena tadi Tuhan juga janjikan bahwa Roh Kudus itu akan menemani setiap kita selama-lamanya. Selama kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah cuma seringkali kalau kita ke KKR, mungkin ke ibadah, kayak didoain untuk terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Nah apa sih itu? Nah ada dua hal yang kita harus sama-sama tahu teman-teman. Pada saat kita terima Roh Kudus, itu artinya kita minta untuk Tuhan penuhi, katakan penuhi. Beda ya, minta sama dipenuhi itu ada dua hal yang berbeda. Kalau minta, kamu udah punya. Cuma masalahnya kamu punya itu penuh atau enggak gitu ya. Kayak botol ini nih. Aku punya botol ini, airnya masih penuh ya teman-teman ya. Gitu ya. Tapi bisa aja aku minum-minum mendadak habis. Ya kan? Botolnya habis, airnya habis nih. Kalau botol habis gue makan ya. Airnya habis maksudnya. Airnya habis teman-teman. Akhirnya apa? Kita perlu penuh lagi kan? Kita perlu isi lagi. Kita perlu dipenuhi lagi dengan air yang baru. Nah sama seperti itu teman-teman. Kita punya wadah dalam diri kita. Kita mungkin pernah terima Roh Kudus. Kita udah terima Roh Kudus. Tapi apakah itu penuh di dalam diri kita? Nah itu yang akan kita pelajarin hari ini. Bedanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus itu seperti apa? Teman-teman ada gak di sini yang punya teman Kristen juga, tapi Kristennya ya you know lah gitu kan. Kristennya ancur-ancuran gitu kan. Kayaknya Kristennya bohong-bohongan gitu kan. Kristennya ya cuma sekedar Kristen tapi nggak ke gereja, malas-malasan ke gereja, ngomongnya kata sia-sia, ngegosip mulu, ngomongin orang, fitnah orang. Ada gak punya teman-teman kayak gitu teman? Kristen juga, sama Kristen juga, tapi Kristen-Kristenan gitu ya. Nah maksudnya kok bisa begitu? Ya kan? Ada yang beda dong berarti kan? Ada Kristen yang sungguh-sungguh ya seperti teman-teman menurut aku ya cukup sungguh-sungguh. Kalian datang ke gereja, entah disuruh, entah keinginan sendiri, tapi kalian mau datang untuk memuji dan nyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Tapi ada teman-teman kalian yang mungkin Kristen juga, tapi hidupnya 180 derajat dari hidup kalian. Sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya Tuhan gitu ya. Tapi hidupnya beda. Nah inilah yang perbedaan ini akan kita identify, kita akan coba belajar. Bedanya di mana? Orang yang dipenuhi Roh Kudus dan yang tidak. Siap belajar? Oke teman-teman, ada 3 poin sebelum kita masuk lebih dalam. 3 peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Yang pertama, Roh Kudus itu menyadarkan kita akan dosa. Katakan sadar. Nah pada saat Roh Kudus ada dalam diri kita, dia otomatis akan menyadarkan diri kita akan dosa dan membawa ke dalam hidup yang kudus. Dia akan menuntun kita, membimbing kita untuk terus ada di dalam hidup yang kudus. Nah nanti kita akan pecahin lebih breakdown lebih dalam lagi teman-teman. Seperti apa contohnya gitu ya. Yang kedua, Roh Kudus ini peranannya apa? Roh Kudus itu memberikan kuasa dan keberanian dalam memberitakan Injil. Nah ini suatu kata yang berat dan besar juga buat teman-teman mungkin yang JC ataupun yang youth gitu ya. Memberitakan Injil kayaknya kesannya suatu hal yang berat dan besar dan kayaknya tanggung jawab seorang pendeta. Sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Ntar ada caranya, kita akan bahas juga gimana kita memberitakan Injil tanpa harus berdiri di atas mimbar seperti aku gini gitu kan. Yes, ini salah satu bentuk penginjilan, memberitakan Injil. Pelayanan ke desa-desa itu pemberitaan Injil. Tapi ada cara yang simpel yang teman-teman setiap hari bisa lakukan. Ntar kita lihat lebih dalam lagi. Dan yang ketiga adalah memberikan karunia. Katakan karunia. Katakan karunia. Karunia itu kayak gift ya, suatu hadiah, suatu mungkin semacam bakat gitu ya. Tapi ini adalah bakat spiritual ya. Bukan bakat talenta main musik, nyanyi gitu kan, dancing dan segala macam. Ini suatu bakat spiritual yang mungkin ya kita nggak bisa pelajarin, tapi kita terima dari Roh Kudus. Dia memberikan karunia dan wujudnya apa? Outputnya adalah buah-buah roh. Ingat buah-buah roh teman-teman, ada 9 buah roh. Ingat? Nah ntar kita uji lagi ya di slide-slide belakang. Nah diingat-ingat dulu. Karena itu semuanya akan relate teman-teman. Nah pertanyaan gini, ini yang menarik teman-teman, ini yang menarik. Pada saat aku siapin bahan ini gitu ya, aku juga belajar gitu. Emang bedanya apa sih orang yang dipenuhi sama yang enggak? Ternyata menarik sekali Paulus membedakan orang yang dipenuhi dengan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus itu dengan satu analogi yang menarik. Next. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Di Efesus 5 ayat 18, ini Paulus ngomong ke jemaat Efesus, dia bilang begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Dengan roh. Suatu perbandingan yang menarik, kenapa teman-teman? Karena Paulus membandingkan orang yang penuh dengan roh dengan orang yang mabuk. Kayaknya jauh banget gitu ya. Orang mabuk sama orang yang dipenuhi roh, kayak apa hubungannya gitu kan. Tapi setelah aku coba pelajarin, aku baca-baca beberapa source gitu ya, ada masuknya juga. Teman-teman ada yang pernah lihat di sini orang yang mabuk gak? Entah di TV, entah di film, entah lihat beneran misalnya juga gak apa-apa gitu ya. Kalau coba bisa teman-teman bayangin gitu ya, orang yang mabuk mungkin ngomongnya ngelantur gitu kan. Mungkin muntah-muntah gitu kan, jalannya miring kiri, miring kanan gitu kan. Mungkin tidur gitu kan, mungkin gak jelas lah ngapain gitu kan. Kelakuannya di luar kebiasaan normalnya, betul ya? Di luar kebiasaan normalnya, kayak biasanya gak pernah cerewet, mendadak cerewet gitu kan. Biasa kalau jalan ya lurus gitu kan, tapi kalau orang mabuk kan bisa kiri, bisa kanan, oleng gitu kan. Kalau minum muntah misalnya dan segala macam, itu orang yang mabuk gitu kan. Kayak orang aneh lah, orang biasanya alim, diem, mendadak jadi bawel gitu, menjadi cerewet gitu kan. Ternyata teman-teman, kita bisa pelajarin dari orang mabuk. Kenapa Paulus menulis gitu ya tentang mabuk anggur ini? Karena orang yang mabuk anggur, dia kan sebenarnya sedang dikendalikan oleh alkohol. Tahu alkohol teman-teman? Ya, alkohol itu ada yang buat obat, ada yang juga yang bisa untuk minuman dan segala macam gitu kan ya. Nah ini bukan yang buat obat, kalau obat diminum mati teman-teman. Jadi alkohol yang buat yang gitu-gituan, yang buat mabuk ini. Nah pada saat orang itu mabuk, dia sebenarnya sedang dikendalikan oleh yang namanya alkohol. Hidup dia under the influence of alcohol. Makanya pada saat orang ditangkap karena mabuk, pasti dia akan dibilang, oh ya dia sedang di-influence sama alkohol. Polisi akan nyatakan seperti itu. Nah pada saat hidup kita di bawah pengaruh Roh Kudus, hidup kita akan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Contoh, pada saat Petrus terima Roh Kudus pertama kali, dia belum pernah khotbah, mendadak khotbah berapa orang yang bertobat? 3.000 dibaptis. Jalan, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Pernah kebayang sebelumnya pas pelayanan sama Yesus? Enggak pernah. Enggak pernah terjadi. Ada yang Yesus yang khotbah, ya orang-orang bertobat. Tapi Petrus enggak pernah. Selama pelayanan sama Yesus, enggak pernah. Bahkan dia menyangkal kok di hari terakhir. Tapi begitu Roh Kudus itu turun, dia dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang enggak pernah dipikirkan sebelumnya. So pada saat hidup kita under the influence of Holy Spirit, then we will do great things yang kita gak pernah bayangin sebelumnya. Sama seperti orang mabuk. Makanya Paulus bisa compare sama orang mabuk. Karena orang mabuk pada saat mabuk, dia gak pernah melakukan perbuatan yang di luar normalnya. Pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kamu pasti jadi luar biasa. Amin. Yuk kita breakdown 3 poin tadi. Next, yang pertama, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya cepat bertobat. Katakan cepat bertobat. Katakan cepat bertobat. Artinya apa? Teman-teman ada di sini yang tiap bangun pagi pakai jam alarm atau wecker di HP ataupun alat apapun gitu ya. Ada yang biasa untuk snooze lagi gitu kan. Nantilah 5 menit lagi. Ada yang biasa begitu? Sampai akhirnya sejam gitu kan, 2 jam. Akhirnya telat untuk sekolah, telat untuk kerja, telat bangun gitu kan. Yang mesti bangun misalnya jam 5 gitu kan, akhirnya nantilah 5 menit lagi, jam 9 gitu kan. Aku juga pernah teman-teman bangun harus 5:30 gitu kan, karena aduh masih capek, 5 menit lagi, akhirnya jam 8 teman-teman. Dan aku masuk kerja jam 8 teman-teman. Akhirnya telat 45 menit. Langsung kenapa? Ya teler gitu. Nah teman-teman sama seperti itu teman-teman, pada saat kita bangun dan kita snooze alarm kita, itu sebenarnya hidup kita pada saat kita memiliki Roh Kudus, pada saat kita dipenuhi Roh Kudus itu menegur kita pada saat kita mau berbuat hal yang salah. Contoh kamu mau berbohong, mau fitnah, ataupun mungkin sudah berbuat, Roh Kudus itu menegur dalam hati kita. Itu gak boleh loh, itu salah. Atau buat teman-teman yang mungkin nonton film-film yang gak bener, habis itu kalian merasa, aduh ini gak boleh, ini dosa. Nah itu adalah teguran Roh Kudus, itu kayak alarm dalam hidup kita. Itu alarm yang Roh Kudus kasih ke dalam diri kita, supaya hidup kita bisa hidup kudus. Cuma seberapa kali kita sering snooze lagi, kita nantilah, kompromi. Akhirnya apa? Akhirnya kita kebal. Mau jam alarmnya seberapa kencang pun kita gak akan bangun.
Mau nggak mau mungkin harus taruh yang lebih kenceng, alarmnya dibedain, tambah 2 alarm gitu kan, tambah 3 alarm dan segala macam. Kenapa? Karena kita kebal dengan yang satu ini. Tapi kalau Roh Kudus nggak bisa tambah 1 tambah 2 teman-teman. Alarm bisa kita tambah, Roh Kudus nggak bisa ditambah. Pada saat kita ignore, kita kompromi dengan dosa, maka Roh Kudus yang lemah lembut ini juga perlahan-lahan kita merasa biasa. Kita jadi kayak kebal gitu ya. Kebal sama dosa, kayak merasa, ini biasa aja, bohong biasa aja. Maka Yohanes 14 ayat 26 firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan. Ini Tuhan bilang bahwa Roh Kudus ini akan mengingatkan apa yang sudah aku ajarin. Tuhan bilang, pada saat 3 tahun pelayanan, Tuhan udah ngajarin banyak hal ke murid-muridnya. Cuma pada saat ditinggal mungkin lupa gitu kan murid-muridnya. Tenang, makanya Tuhan bilang tenang. Akan ada roh penolong yang akan mengingatkan kamu, mengajarkan kamu terus. Meskipun Tuhan Yesus nggak ada di samping mereka, tapi ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita menjadi sempurna seperti Kristus. Nah itu fungsi Roh Kudus. Seberapa sering kita mungkin udah mulai ignore, kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan hal-hal lain. Akhirnya apa? Akhirnya kita merasa, Roh Kudus, ya tahu Roh Kudus, tapi kita nggak merasakan dampaknya. Kita kebal dengan dosa. Nah makanya teman-teman, bulan Juni teman-teman kita mau encourage buat teman-teman juga tertanam di JTC PRJ. Teman-teman kita punya satu tema besar yang menurut aku menarik, yaitu Kristen tipis-tipis teman-teman. Selama bulan Juni kita akan bahas orang Kristen seringkali banyak nego dan komprominya dengan dosa-dosanya. Nah teman-teman kita akan ada beberapa tema yang menurut aku menarik, seperti bohong demi kebaikan, beda luar beda dalam, kelihatannya holy tapi ternyata dalamnya unholy gitu kan, kayaknya kudus ternyata kudis gitu kan. Nah itu adalah topik-topik yang akan kita bahas selama bulan Juni, so aku encourage teman-teman untuk bisa tertanam di ibadah kita. Aku rasa ini akan suatu hal yang bagus untuk kita improve terus diri kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Yesus. Amin. Yang kedua, pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita itu akan penuh dengan kasih dan damai sejahtera, teman-teman. Katakan kasih dan damai sejahtera. Nah, teman-teman, pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kedua adalah hidup kita penuh dengan kasih damai sejahtera. Boleh next, Bapak-bapak ini belakang. Nah, ini adalah salah satu cara untuk paling simple, teman-teman, aku ajarin. Paling simple untuk memberitakan Injil. Seringkali kita bingung memberitakan Injil. Seringkali kita bingung untuk pelayanan. Sebenarnya memberitakan Injil itu mulai dari diri kita. Katakan diri kita. Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian menjadi saksi Yesus. Caranya gimana? Melalui teladan. Katakan teladan. Teladan hidup kita adalah Injil. Salah satu Injil yang paling impactful kepada hidup orang lain. Karena mereka melihat langsung cara kamu hidup. Oh ternyata dia gak kompromi sama dosa. Oh ternyata dia jaga hidup dia. Oh ternyata karakternya bagus. Mannernya bagus. Mau belajar, taat, setia. Orang lihat langsung. Bukan teori. Tapi langsung mereka lihat. Makanya mereka, kok karakter kamu baik sih? Kok kalau apa-apa kamu mau mengampuni, mudah memaafkan. Orang jadi penasaran. Pada saat orang penasaran itulah kita kasih tahu. Ya aku bisa seperti ini karena ada Roh Kudus, ada Tuhan yang mengajarkan aku. Itu udah penginjilan. Gak perlu kamu podium ini, mimbar gak perlu. Yesus juga gak pernah ada di mimbar kayak podium kayak gini. Yesus apa yang dia lakukan? Dia jalan-jalan kan ke kota kan. Gak ada dia mendadak bangun panggung. Ya kita konser dulu, murid-muridnya Petrus main drum gitu kan. Terus Yohanes main gitar gitu kan. Singernya si Yudas. Gak ada teman-teman. Kan PPW dulu gak ada gitu kan. Terus akhirnya Yesus naik gitu kan. Shalom gitu kan. Gak ada teman-teman. Dia dari kota ke kota teman-teman. Dia tunjukin hidup dia. Dia reach out satu persatu. Orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan. So the same example kita bisa pelajarin. Yesus memberitakan Injil lewat apa? Lewat hidup dia. Ketemu dengan orang-orang. Makanya aku ada beberapa statement di sini ya. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, seharusnya inilah yang menjadi moto. Idealnya hidup kita seperti ini. Hidup yang tidak menyimpan dendam dan iri gitu kan. Siapa yang masih sebel sama temannya sampai hari ini gitu kan. Nah berarti kalian perlu dipulihkan.
Hidup yang berani negur atas kesalahan orang lain gitu kan. Ini dalam konteks hal yang benar ya teman-teman. Bukan menjatuhkan tapi membangun orang lain. Hidup yang berani jujur dan terbuka gitu kan kepada orang-orang yang tepat. Mungkin mentor kita, mungkin kakak pembina kita gitu kan. Orang yang bisa kita percayain, kita berani untuk Kak aku butuh doa, aku butuh bantuan, aku butuh support gitu kan. Dan terakhir hidup yang tulus mengampuni kesalahan orang. Nah ini juga penting teman-teman. Tulus mengampuni kesalahan orang artinya apa? Artinya pada saat kita mengampuni, itu bukan sekedar lip service. Lip service artinya apa? Artinya cuma ngomong doang. Ya aku ampunin kamu kok. Tapi dalam hati masih ngebatin. Masih memendam. Masih nginget-nginget itu kesalahan orang. Kalau kita mengampuni, ampunilah seperti Yesus mengampuni. Gimana caranya? Pada saat kita ampuni, kita udah lupakan yang lalu juga. Kita percaya kamu akan improve. Kita percaya orang itu akan bertobat. Belum nyampe slide ketiga sih. Nah pada saat kita mengampuni seseorang teman-teman. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bisa ngampuni orang tanpa perlu nyimpen kesalahan orang. Artinya apa? Pada saat kita ngampuni, jangan kita ungkit-ungkit lagi. Yang sudah berlalu biarlah berlah. Tapi pahit Kak, sakit, bikin trauma. Ya gue gak bilang lu jadi amnesia ngampunin orang, enggak. Tapi itulah yang harus kita berikan. Sama seperti Tuhan, pada saat Tuhan ngampunin kita, dia gak ingat-ingat lagi dosa kita yang masa lalu. Pada saat kita komit, Tuhan aku mau bertobat. Bertobat artinya apa? Artinya kita rubah arah. Dulu kita jalannya ke sana misalnya gitu kan, ini dosa perbuatan yang gak benar gitu kan, ngomongin orang, nonton film gak benar, bohong, fitnah dan segala macam. Kalau kita bertobat, ya kita akan balik arah dan kita akan jalan ke sana. Apa yang sudah terjadi, kita gak perlu ingat lagi. Kita tinggalkan. Itulah yang Yesus juga lakukan dalam diri kita. Pada saat kita minta Tuhan ampuni aku dan aku mau bertobat. Dan the past is the past. Yang kita expect adalah hari depan yang penuh pengharapan. Yang ketiga, pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berbuah dan berdampak teman-teman. Apa ini berbuah teman-teman? Bukan mendadak kita bisa ngeluarin buah apel ataupun buah jeruk di tangan kita. Apel, jeruk, nanas, Nutrisari gitu kan, enggak. Masuk online service lagi. Enggak, gue enggak promo apa-apa ya. Nah teman-teman, pada saat kita berbuah dan berdampak artinya apa? 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11 dikatakan seperti ini. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, seperti yang tadi kita bilang ya, Petrus bisa langsung khotbah dan 3.000 orang bertobat. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Artinya apa? Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada karunia, katakan karunia. Katakan karunia. Kita akan menerima karunia di dalam diri kita. Karunia Roh itu apa? Contoh karunia Roh itu ada berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, melakukan mujizat, bernubuat, menafsirkan mimpi, menafsirkan bahasa roh, berbahasa roh juga salah satunya. Itu adalah karunia-karunia Roh. Dan Tuhan Allah Bapa itu memberikan karunia Roh kepada setiap kita itu beda-beda. Kayak dibilang gini, karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Artinya setiap orang mungkin memiliki karunia yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa melakukan mujizat di tempat ini. Mungkin ada yang bisa bernubuat. Mungkin ada yang bisa berbahasa roh. Mungkin ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Setiap orang memiliki karunia-karunia yang berbeda. Mungkin ada yang sama juga bisa. Dan hasil dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidupnya, maka hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh, apa aja yuk? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kurang satu ya. Kebaikan, kesiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hasilnya seharusnya hidup kita menghasilkan itu. Tapi kalau yang kita hasilkan adalah gosip, fitnah, bohong, apalagi mungkin mencuri gitu kan. So apakah hidup kita udah dipenuhi dengan buah roh, dengan Roh Kudus? Apakah hidup kita sudah penuh dengan Roh Kudus? Atau jangan-jangan hidup kita saat ini Roh Kudusnya dikit banget. Sehingga kita berjalan bukan dengan Roh Kudus. Kalau bukan dengan Roh Kudus, jadi kita berjalan dengan apa? Dengan kekuatan kita sendiri.
Makanya kalau kita ngandelin kekuatan kita, otomatis yang bergerak adalah logika kita. Gitu logika kita bergerak, kita akan menilai segala sesuatu benar dan salah menurut pengertian kita sendiri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tahu bedanya fungsinya Roh Kudus, fungsinya Tuhan, fungsi dia diri dia sebagai manusia itu apa. Last slide, sembari tim musik boleh masuk juga, tim praise and worship. Boleh next. Ini Billy Graham yang ngomong. Billy Graham adalah salah satu pendeta yang luar biasa memimpin revolusi kekristenan pada eranya di Amerika, teman-teman. Dia bilang gini, it is the Holy Spirit's job to convict. Convict itu menyatakan kesalahan orang, bahwa itu salah loh, oh itu benar loh. Tapi dia bukan hakim, dia bukan memutuskan, dia cuma menyadarkan itu salah, itu benar, itu baik, itu tidak baik. Dan tugasnya Tuhan, God's job to judge, untuk menghakimi. Nah Tuhanlah yang memutuskan. Kamu salah, kamu berdosa, kamu benar, hidup kamu baik. Ini Tuhan yang mutusin. Dan tugas kita apa? And my job to love. Tugas kita di atas muka bumi ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau jangan sampai kita ambil tugas-tugasnya mereka. Kalau hidup kita kosong, otomatis kita akan mengandalkan pengertian kita sendiri. Bisa jadi kita ngambil tugasnya mereka. Itu kan salah waktu orang. Dosa. Males banget sama dia. Berdosa. Tukang fitnah, tukang gosip. Bokep gitu kan dan segala macam. Lalu jadi hakim lagi kan. Jangan teman sama dia. Dia mah najis gitu kan misalnya dan segala macam. Jauhin aja. Siapa kita? Kalau kita hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka seharusnya kasih Tuhan yang mengalir. Buah-buah roh itu yang keluar. So hari ini, kalau hidup kamu jauh dari Tuhan, kalau hidup kamu merasa, aku belum bisa memberitakan Injil karena hidup aku aja masih belum layak untuk dipertontonkan, untuk dilihat. Apalagi ngomong buah-buah roh, kayaknya masih jauh deh buah-buah roh deh. Yuk hari ini kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Permasalahannya apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau belum, minta. Maka Tuhan akan mencurahkan dan memenuhi setiap kita dengan rohnya. Yang mau dipenuhi Roh Kudus boleh lambaikan tangannya, teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri, teman-teman. Kita siapkan hati kita untuk di hari yang spesial ini Pentakosta. Untuk kita sama-sama minta sama Tuhan untuk Tuhan penuhi. Agar apa? Agar kita lebih peka terhadap dosa. Kita tahu mana harus kita jauhi, mana harus kita ikutin. Bagaimana kita bisa hidup kudus kalau kita nggak mau mengikuti suara daripada Roh Kudus, alarm roh kita. Dan kita minta Tuhan juga untuk kita bisa menjadi teladan. Teladan itu nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Nggak harus jadi ketua kelas, nggak harus jadi ketua OSIS. Nggak harus jadi ketua, apa lagi di kuliah apa namanya? UKM. Ataupun jadi bos perusahaan, CEO, presiden, top 10 apa gitu, top 20 apa di dunia, nggak perlu. Selama hidup kamu bisa menjadi berkat buat satu orang aja ya, itu udah suatu perbuatan yang besar teman-teman. Kalau satu orang, satu jiwa bisa diselamatkan karena keteladanan kamu, kamu sudah merubah dunia untuk satu orang. Hidup satu orang udah berubah karena hidup kamu. Cukup lewat keteladanan hidup kita. Dari situlah kita bisa berbuah. So gak masalah kamu masih muda, masih umur 11, 12, di atas 18. Kamu bisa jadi terang, kamu bisa membawa dampak. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan untuk kita berbuat hal-hal yang besar. Amin. Amin. Yuk teman-teman kita siapin hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. Roh
sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Sebagai doa kita sama-sama teman-teman. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama kita katakan, ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tangan kita, teman-teman kita katakan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. sambil berdoa sama Tuhan, minta Roh Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Maafkan kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan curahkan buka hati setiap kita, teman-teman. Buka hati kita, buka hati kita setiap hari. Biarlah setiap hari ini kita pakai untuk berdoa sama Tuhan kita. Urapan kuasa Tuhan turun atas hari ini. Minta Roh Tuhan curahkan minta Roh Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. boleh kita setiap kita angkat kedua tangan kita, buka hati kita, tanda penyerahan sama Ku Tuhan. buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Ibu boleh angkat kedua tangannya teman-teman. Karena Tuhan, yalah hari ini Tuhan, Kau yang curahkan Tuhan roh-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima roh-Mu Tuhan, untuk Kau penuhi Tuhan. Terima roh Tuhan pagi hari ini teman-teman. Tuhan, curahkan Tuhan roh-Mu Tuhan pada setiap anak-anak muda ya Bapak. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal besar ya Bapak. Mampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang kami nggak pernah bayangkan sebelumnya. Mampukan kami untuk kami menjadi teladan ya Bapak. Kemanapun kami melangkah, di sekolah, di rumah, dimanapun kami melangkah Tuhan, ada roh-Mu yang menyertai, ada kuasa-Mu yang menyertai, ada perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi melalui hidup kami ya Bapak. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh mencerminkan kuasa-Mu ya Bapak. Dan lewat hidup kami Tuhan, banyak orang dimenangkan Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan penuhi satu persatu ya Bapak. Engkau yang jamah satu persatu ya Bapak. Inilah hati setiap kami Tuhan. Setiap anak-anak muda Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, urapi, penuh dengan kuasa-Mu, penuh ya Bapak. Tuhan, serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Ya Allah Tuhan, kami boleh melangkah dengan kuasa yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami boleh melangkah dengan suatu kasih dan damai sejahtera ke dalam dunia kami. Dimanapun kami berada, kami boleh berjalan bersama Engkau. Di saat kami sedih, di saat kami susah, maupun di saat kami senang, ataupun di saat masalah melanda, ada roh Tuhan yang menyertai. Dan hidup kami menjadi hidup yang kudus. Hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nanti teman-teman silakan duduk. Teman-teman semua diberkati oleh pelayanan Kak Nikolas hari ini, amin. Amin. Yuk kita angkat kedua jempol kita arahkan ke Kak Nikolas, sama-sama kita bilang, thank you Kak Nikolas untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, biar apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan tadi boleh kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam keadaan yang baik, dalam kondisi yang sehat saat ini juga semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Kau boleh pakai persembahan ini untuk melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini, sehingga banyak orang juga boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Baik, untuk teman-teman yang membutuhkan amplop boleh angkat tangannya, nanti akan ada teman-teman Asher yang akan membawakan amplop untuk teman-teman. Dan selagi amplop juga disebarkan, kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Shalom semuanya. JTC ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Nikolas Jaya Putra. Thank you for your service. Berikut adalah informasi untuk 1 minggu ke depan. Minggu depan, 12 Juni 2022, ibadah JTC akan diadakan pada pukul 9 dan 11.30 dengan tema Jangan Nonton Aja. Pastinya, ibadah minggu depan akan seru. Jangan lupa mengajak keluarga dan teman kalian untuk beribadah bersama, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru tentang JTC, teman-teman bisa mengakses sosial media kami loh. Pastikan kalian sudah follow Instagram dan YouTube kami, semua @JTCPRJ. Buat teman-teman yang belum memiliki komunitas dan baru mau memulai berkomunitas, JTC PRJ juga punya cool loh. Tempat teman-teman bisa tertanam, bertumbuh bersama dalam Kristus. Kami sangat mendukung teman-teman untuk ikut cool bersama kami. Kabar baik nih untuk teman-teman yang rindu melayani. Karena JTC sedang membuka open recruitment untuk bidang usher, pemusik, announcer, dancer,
dan multimedia. Buat teman-teman yang tertarik untuk cool atau open recruitment, kalian bisa tinggal mengakses Linktree berikut. Link juga tersedia di bio Instagram kami @jtcprj. That's it for this week. Baik, demikian pengumuman untuk minggu hari ini teman-teman. Dan aku mau bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ? Boleh angkat tangannya teman-teman. Ya, ada satu di sebelah kiri aku, puji Tuhan. Ada lagi? Oke, ada lagi di kiri depan aku, boleh. Ada lagi di depan aku teman-teman, boleh minta tolong teman-teman Asyir ya. Ada lagi dua. Ada lagi teman-teman di sebelah kanan aku ada 2 orang, 3 orang. Puji Tuhan, banyak juga baru hari ini. Boleh tetap angkat tangan teman-teman yang baru pertama kali hadir. Terima kasih teman-teman. Baik, selamat datang teman-teman di JTC PRJ, inilah rumah kita teman-teman. Sangat berharap untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir bisa tetap beribadah di sini dan biar kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini, amin. Dan buat teman-teman yang lain boleh banget juga diajak untuk teman-teman yang lainnya untuk ibadah di JTC PRJ biar kita juga bisa bertumbuh bersama-sama. Baik, demikian teman-teman. Aku undang juga kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini dengan doa syafaat. Teman-teman, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah pada siang hari ini yang boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan bila kami boleh hadir di tempat ini. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami belajar ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Bila Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memakai kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga yang doa ya Tuhan. Untuk pembicara pada pagi hari ini, Ko Nikolas, mari arahkan tangan kita ke Ko Niko. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati Ko Niko ya Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Engkau memberkati kesehatan, pekerjaannya, pelayanan yang Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang doa ya Tuhan untuk Pak Niko beserta Gembala CK7 kami, Dr. Yanto ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dan mengurapi mereka ya Tuhan. Dalam pengembalaannya biarlah Engkau pakai terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah semua virus corona dan virus-virus lainnya ya Tuhan, patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah Kau yang pakai ya Tuhan. Kau juga pakai setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menuai jiwa-jiwa ya Tuhan untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah setiap pengambilan keputusan semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati dan mengurapi mereka dalam perjalanan pulang ya Tuhan. Kau lindungi dan sertai ya Tuhan. Perlindungan darah-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kita pulang kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.